warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sari, NIM 2019 B1 B094, kelas C, jurusan Administrasi Publik, semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat video tentang negara. Dari negara saya akan menjelaskan yang pertama pengertian negara, yang kedua pengertian negara menurut beberapa ahli, yang ketiga asal mula terjadinya negara, yang keempat unsur pembentukan negara, yang kelima sifat-sifat negara, dan yang keenam tujuan dan fungsi negara. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian negara secara umum. Negara secara umum adalah sekumpulan orang-orang yang menempati suatu wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah atau negara yang sah. Negara juga memiliki kedaulatan yang di dalamnya memiliki peraturan-peraturan setiap individunya. Negara juga harus memiliki pemerintahan tersendiri dan harus berkedaulatan. Negara tidak lari jauh dari masyarakat, makanya membutuhkan masyarakat yang banyak dan harus menerima aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang dikatakan sebuah negara harus memiliki terikat terhadap setiap individu dan negara. Yang kedua, menurut beberapa para ahli, pengertian negara adalah yang pertama, menurut Max Weber. Max Weber mengatakan, suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah yang dikatakan negara tersebut. Yang kedua, menurut Sunarko menyatakan bahwa masyarakat yang mempunyai daerah atau mempunyai wilayah tertentu yang mana kekuasaan negara berlaku sebagai kedaulatan, yang dimana pemerintahan di dalam suatu negara itu mempunyai kedaulatan. Yang ketiga, menurut R. Koe-Sotono, dia mengatakan bahwa negara adalah organisasi manusia yang berbeda di wilayah suatu pemerintahan yang sama. Yang ketiga itu asal mula terjadinya negara. Asal mula terjadinya negara itu ada dua. Yang pertama secara primer, yang kedua secara sekunder. Yang pertama itu secara primer, di mana bertahap, yaitu dimulai adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tahap yang lebih maju atau ke tahap yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua secara sekunder, di mana secara sekunder ini di mana negara yang satu nggak boleh dikaitkan dengan negara yang lain. Dengan adanya teori sekunder ini merupakan unsur paling penting dalam suatu pertumbuhan negara untuk menjadi suatu negara, untuk orang lain mengakui adanya negara tersebut, di mana secara sekunder ini dalam penting untuk pembentukan dalam suatu negara. Yang keempat, saya akan menjelaskan unsur pembentukan negara, di mana unsur pembentukan negara ini ada 4. Yang pertama itu wilayah, yang kedua rakyat atau penduduk, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Yang pertama itu wilayah. Wilayah ini adalah atau daerah kekuasaan. Wilayah merupakan tempat tinggal bagi masyarakat yang sah dalam suatu negara tersebut atau tinggal di negara tersebut,
di mana wilayah ini mencakup lautan, daratan, dan udara. Yang kedua, rakyat atau penduduk. Rakyat merupakan semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah tersebut. Yang kedua, penduduk. Penduduk adalah orang yang secara tetap dalam wilayah tersebut atau secara sah yang tinggal di negara tersebut. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, di mana yaitu suatu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan dan mengatur negara, mempertahankan dan yang lain untuk secara penuh di negara tersebut. Yang keempat adalah ada pengakuan dari negara lain, di mana dinyatakan suatu negara tentunya ada pengakuan dari negara lain, di mana misalnya Indonesia sudah diakui oleh seluruh dunia bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara memiliki penduduk, memiliki pemerintahan yang tersendiri, memiliki kekuasaan dan memiliki wewenang bagi masyarakat-masyarakatnya. Saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu sifat-sifat negara, di mana sifat-sifat negara ini ada 3, yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat totalitas. Yang pertama, sifat memaksa. Bukan berarti setiap warga masyarakat pemerintah memaksa warganya untuk tinggal dan menetap di negara tersebut. Bukan. Sifat memaksa berarti di sini yaitu negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Hak negara ini memiliki sifat legal agar tercipta tertib bagi setiap individu atau bagi setiap masyarakat untuk menjalankan tata tertib yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dibuat oleh negara tersebut. Di sini tidak ada tindakan anarki. Yang kedua yaitu sifat monopoli, di mana sifat monopoli ini negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara mengatasi setiap gerak-gerik individu atau setiap gerak-gerik kelompok. Yang ketiga, sifat totalitas, di mana semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara, di mana semua yang kita lakukan itu bertujuan untuk negara. Yang keenam atau yang terakhir dari penjelasan saya adalah tujuan dan fungsi negara, di mana setiap negara mempunyai dan memiliki tujuan dan fungsinya. Yang pertama yaitu tujuan dari terbentuknya sebuah negara. Yang pertama, keamanan dan keselamatan bagi seluruh masyarakat yang berada dalam negara tersebut. Yang kedua, kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap masyarakatnya. Yang ketiga, mewujudkan keadilan bagi setiap masyarakatnya, tidak memilih-milih untuk membuat keadilan. Yang terakhir, keamanan, ketertiban, keadilan, dan kebebasan bagi setiap masyarakatnya. Yang kedua yaitu fungsi. Fungsi tidak terlepas dari tujuan, di mana adanya fungsi pasti adanya tujuan, di mana yang pertama melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama, di mana apa tujuan negara tersebut, di mana rakyatnya bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua mengusahakan dan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Pertahanan wilayah untuk tidak diserang oleh negara lain, di mana masyarakatnya membutuhkan pertahanan untuk
negara yang mereka duduki itu tidak diserangi oleh negara lain. Yang terakhir itu menegakkan keadilan. Setiap masyarakatnya pasti ingin keadilan itu bersama-sama, membuat keadilan merata, tidak berat sebelah. Baik, terima kasih. Itulah video tentang materi yang saya bawakan, yaitu tentang negara. Jika teman-teman belum puas apa yang saya jelaskan, bisa browsing di internet. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.